Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita perkuat rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita perbanyak tahmid, puja dan puji hanya untuk kepadanya atas segala limpahan nikmat anugerah yang kita rasakan, khususnya adalah kesadaran dan kelonggaran hati kita, ringannya langkah kita untuk datang ke majelis ilmu seperti ini. Meskipun sebagai pilihan agenda yang bisa kita laksanakan sore hari ini, tetapi Allah memberikan taufik, hidayah kepada kita untuk menempuh perjalanan di dalamnya kita menuntut ilmu. Insya Allah apa yang kita lakukan ini akan semakin mempermudah jalan kita untuk masuk ke surganya. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh sebuah perjalanan, dalam perjalanan itu dia hendak mencari ilmu, apalagi ilmu yang kita pelajari ini adalah min ulumiddin, bagian dari ilmu agama. Apalagi yang kita kaji adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah apa yang kita lakukan ini akan mempermudah jalan kita untuk masuk surga. Salawat dan salam tak jemu-jemunya kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, uswah kita, tauladan kita semua, yang telah memberikan kepada kita petunjuknya, yang telah memotivasi kita semua bahwa majelis ilmu seperti ini
adalah majelis yang humul malaikah, dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Majelis-majelis ilmu seperti ini adalah majelis yang ghasyiyat alaihimur rahmah, turun pada kita semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Wa dzakarallahu fiman indah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, pada pekan yang lalu, pada pertemuan sudah kita bahas tentang profil dari kitab yang akan kita kaji, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah menjelaskan tentang muallif al-kitab yang menyusun kitab ini, yaitu Al-Imam Al-Allamah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Dan kita juga sudah mengambil pelajaran hikmah-hikmah dari sirah dzatiyah, perjalanan hidup beliau sebagai seorang ulama yang penting untuk kita tiru, yang penting untuk kita teladani sebagai seorang penuntut ilmu. Dan insya Allah pada hari ini kita akan memulai dengan muqaddimatul muallifi, pendahuluan dari penyusun kitab ini, yaitu pengantar dari Al-Imam An-Nawawi, di mana beliau memulai muqaddimah kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. At-tasmiyah atau penyebutan Bismillahirrahmanirrahim ini sangat penting. Dan seperti inilah cara para ulama dalam memulai muhadarah-muhadarahnya, dalam memulai kitab-kitabnya, yaitu sebagai pengamalan atas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin dibalin lam yubda bi bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu, segala amalan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Untuk apa yang beliau tuliskan ini, beliau mengingatkan diri beliau sendiri dengan menyebut nama Allah, dan ini juga harus kita tiru dalam segala kehidupan kita sehari-hari. Bahkan seharusnya sudah menjadi sesuatu yang refleks, menjadi sesuatu yang tertanam dalam alam bawah sadar kita. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, ketika kita melakukan amalan-amalan, bahkan aktivitas-aktivitas sehari-hari kita, jangan pernah lepas dari memulainya dengan membaca Bismillah. Ini penting. Karena sekali lagi segala amalan, segala aktivitas yang tidak dimulai dengan basmalah, maka ia akan terputus. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud adalah terputus dari rahmat Allah. Ada juga yang berpendapat yang dimaksud dengan terputus adalah terputus dari keberkahan. Ya, kita tidak mau aktivitas kita terputus dari rahmat Allah,
atau terputus dari keberkahan, maka kita biasakan. Termasuk dalam bercakap-cakap, dalam menyampaikan sesuatu, dalam menuliskan sesuatu. Para pendidik ketika menuliskan sesuatu di papan tulis, jangan sampai papan tulis kita sudah menulis panjang lebar, belum ada Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kita menyaksikan beberapa perilaku orang-orang Arab, terutama yang sepuh-sepuh. Itu Masya Allah, mau duduk baca Bismillah. Mau berdiri Bismillah. Ya, naik mobil, mau nyetarter, mau jalan Bismillah. Mau minum Bismillah. Mau menuliskan sesuatu Bismillah. Itu karena apa? Karena Bismillah itu sudah menjadi alam bawah sadar. Sudah menjadi sesuatu yang refleks. Dan insya Allah ketika itu menjadi kebiasaan kita, bukan hanya berpahala, tetapi itu juga akan membuat amal kita penuh barokah, penuh rahmat. Kemudian ketika kita mengucapkan Bismillah atau menuliskan Bismillah dalam apa yang kita tuliskan, itu merupakan afirmasi diri. Sebagai bentuk tadzkirah kepada diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini atas nama Allah. Kita niatkan karena Allah, bukan karena yang lain. Ini penting. Karena kadang kita nggak sadar. Atau kadang kita lupa menghadirkan niat bahwasanya apa yang kita lakukan ini karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Pak Soleh misalnya. Nyapu. Ngepel masjid atau ngepel lantai ma'had. Ya. Karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Kalau tidak baca bismillah lupa. Atau tidak sadar bahwasanya apa yang dilakukan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ustadz Ithnen misalnya. Ya, berangkat ke kampus mau ngajar. Ya, kalau tidak diingatkan dengan bismillah, seringkali tidak hadir kesadaran bahwasanya apa yang dilakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Izi misalnya. Mulai live, pencet tombol. Bismillah. Ya, insya Allah apa yang dilakukannya itu lillahi ta'ala dan ma'jur min indillah, akan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Jadi untuk mengingatkan kita bahwasanya apa yang kita lakukan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah faidah zikir. Itulah faidah kita disunnahkan untuk membaca doa ini, doa itu. Bukan hanya sekedar fadilah-fadilah. Bukan hanya sekedar keutamaan-keutamaan. Tetapi yang lebih penting adalah menghadirkan kesadaran. Bahwa apa yang kita lakukan, itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang sangat penting dengan memulai apapun yang kita lakukan bismillah adalah kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagian muallif menyebutkan bismillahirrahmanirrahim wa bihi asta'inu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan dengannya aku meminta tolong. Meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin menuliskan sesuatu, kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi. Halangan apa yang akan kita peroleh. Maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mau mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu, ya kita tidak tahu apa nanti yang akan merintangi amalan kita atau perjalanan kita. Tetapi dengan mengucapkan bismillah, sekaligus kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan ini menjadi sempurna
agar apa yang kita lakukan ini menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini penting. Kemudian berikutnya beliau memulai dengan tahmid, alhamdulillah al-wahidil qahar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha esa dan maha penakluk, al-aziz, al-ghaffar, maha perkasa dan maha pengampun, mukawwirul laili 'alan nahar, yang menjadikan malam bersebelahan atau beriringan dengan siang, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, yang menjadi peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati dan mempunyai penglihatan, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar, dan menjadi pencerahan bagi mereka yang berakal budi dan berfikir. Alladzi aiqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi dar. Dialah Allah yang telah membangkitkan dari makhluknya siapa yang ia pilih dan menjadikan mereka acuh tak acuh atau tidak terpaut hati mereka dengan dunia ini. Wa syaghalahum bimuraqabatihi wa idamatil afkar. Bagaimana mereka tersibukkan atau menyibukkan mereka dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus memikirkan kekuasaannya, wa mulazamatil itti'adi wal ittikar. Bagaimana terus-menerus komitmen dengan nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan. Wa waffaqahum lidda'bi fi ta'atihi, dan memberikan taufik kepada mereka untuk tekun fi ta'atihi, dalam ketaatan kepadanya, wa ta'ahhubi lidaril qarar, wa ta'ahhubi lidaril qarar, dan waspada terhadap mempersiapkan diri bagi tempat kediaman yang kekal, yaitu akhirat. Ta'ahub artinya adalah mempersiapkan diri. Wal hadari mimma yuskhituhu yujibu darul bawar, dan bagaimana waspada ya dari apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau dimurkainya, yang menyebabkan kehancuran. Wal muhafadzati ala dzalika ma'a taghayyuril ahwali wal atwar, dan bagaimana senantiasa menjaga, mempertahankan itu semua meskipun keadaan dan kondisi berubah. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkahu wa ashmalahu wa anmahu. Imam An-Nawawi memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang paling fasih, yang paling murni, yang paling menyeluruh,
dan paling melimpah. Ini paragraf yang pertama, bagaimana Al-Imam An-Nawawi memulai dengan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tadi sudah beliau sebutkan. Kemudian berikutnya beliau melanjutkan muqaddimahnya, wa asyhadu alla ilaha illallah, dan aku bersaksi tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, al-bar al-karim, yang maha baik, maha dermawan, ar-raufur rahim, yang maha lembut, maha penyayang, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa penghulu kami, ya, Sayyiduna Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasuluhu, adalah hambanya dan juga utusannya, wa habibuhu wa khaliluhu, kekasih juga orang-orang yang menjadi pilihannya, al-hadi ila siratim mustaqimin, yang menunjukkan ke jalan yang lurus, wadda'i ila dinin qawimin, yang menyeru kepada agama yang lurus. Salawatullahi wasalamuhu alaihi, semoga solawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala sairin nabiyyin, dan juga kepada seluruh nabi-nabi, wa ali kullin, dan keluarga-keluarga mereka, wasairis sholihin, dan semua orang-orang soleh. Ini dua paragraf muqaddimah dari Al-Imam An-Nawawi yang berisi tahmid, syahadat, dan juga solawat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga ikhwafillah arsyadakumullah, kalau bisa menjadi kebiasaan kita memulai sesuatu dengan tahmid dan solawat. Ya, bahkan ketika mengucapkan sesuatu, apalagi ketika sesuatu itu penting, biasakan memulai dengan alhamdulillah wassalawatu ala wassalatu wassalam ala Rasulillah. Kalau cepat-cepat atau buru-buru. Menuliskan sesuatu juga seperti itu. Ya, ini kita dapatkan dari para ulama, para masyayikh kita ketika mereka diwawancarai, ketika mereka ditanya, ketika mereka ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Ya, meskipun singkat, meskipun cepat, memulai dengan tahmid dan sholawat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau mau diperpanjang lebih bagus, tapi kadang karena waktu yang terbatas penting untuk dipersingkat. Ini penting, dan ini merupakan konsekuensi dari syahadatain kita, dua syahadat kita. Ketika kita bersaksi tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, maka harus menghadirkan kesadaran bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan itu semata-mata adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, ini harusnya bagian dari thamrah dari syahadat Rasul kita adalah bagaimana kita senantiasa bersolawat dan salam untuk beliau sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Amma ba'd, berikutnya, faqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Imam An-Nawawi melanjutkan mukaddimahnya dengan menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 dan 57. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Panjangnya ini ada yaknya, liya'buduni, untuk beribadah kepadaku. Tapi lil ikhtisar yaknya dihilangkan. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki atau harta, dan aku tidak menginginkan agar mereka memberikan makan kepadaku. Ya. Wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Dan ini adalah penegasan, pernyataan yang sangat jelas bahwasanya mereka manusia itu diciptakan untuk beribadah. Fahaqqa alaihim al-i'tina'u bima khuliqu lahu. Maka seharusnya mereka itu perhatian dengan tujuan untuk apa mereka diciptakan. Karena kalau kita perhatikan, banyak manusia itu yang lupa diri. Ya, dia nggak tahu untuk apa Allah menciptakan dirinya. Maka seharusnya ketika kita tahu sesuai dengan penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, seharusnya kita fokus ke sana. Bukan fokus mencari status, bukan fokus mencari penghargaan, bukan fokus mencari dunia, bukan fokus berleha-leha. Bukan itu yang seharusnya menjadi fokus kita. Ketika kita tahu penegasan dari yang menciptakan kita bahwasanya Allah pencipta kita itu menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, harusnya itu yang menjadi fokus kita. Bukan yang lain. Ya, kalau kita ingin tahu fokus kita apakah untuk ibadah atau yang lain, kita bisa mengukur, menghitung. Sehari kita punya 24 jam. Ya, kira-kira dari 24 jam itu yang betul-betul fokus sebagai ibadah berapa jam? Ya. Yang ibadah mahdhah berapa jam? Umum, ibadah amah. Aktivitas-aktivitas yang bisa kita niatkan sebagai ibadah berapa jam? Atau fokus kita sekali lagi masih dunia. Wal i'radu an hududid dunya waz bizzahadah, dan berpaling dari kesenangan dunia melalui sikap zuhud. Fa innaha daru nafadin la mahallu ikhladin. Karena apa? Karena dunia itu adalah negeri yang fana, bukan negeri yang abadi. Wa markabu uburin la manzilu khuburin. Sebuah tempat, sebuah wahana atau sarana perjalanan bukan tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan. Wa masyra'u infisamin la tinu dawamin. Dan bagaimana dunia itu adalah sebuah
perpisahan atau sumber perpisahan dan bukan rumah yang kekal dan bukan tempat tinggal yang abadi. Walihada kanal aiqadu min ahliha humul ubadu wa aqalun nasi fiha hum az-zuhadu. Oleh karena itu, orang-orang yang paling terjaga di antara penghuninya adalah orang-orang ahli ibadah dan orang-orang yang paling waras pikiran ya adalah orang-orang yang zuhud di dunia ini. Ini ikhwah fillah arsyadullah penegasan dari Al-Imam An-Nawawi. Jadi orang-orang yang paling terjaga, sadar di dunia ini adalah orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sadar tujuan diciptakannya manusia di dunia ini, maka dia beribadah. Ya. Kemudian orang yang paling waras pikirannya, orang yang paling berakal, orang yang paling punya pikiran yang benar di dunia ini siapa? Adalah orang-orang yang zuhud. Selain ibadah juga zuhud. Karena apa? Dia sadar bahwasanya dunia ini sementara. Adapun yang tidak mau beribadah, orang-orang yang bermewah-mewah, menghambur-hamburkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang mubazir, untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi sesuatu itu mengandung dosa dan maksiat, melalaikannya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling tidak berakal, adalah orang yang paling tidak sadar. Ya, ini orang lagi ngigau. Kalau bahasa Imam An-Nawawi dengan menyebutnya dengan al-aiqad, adalah orang-orang yang terjaga. Kebalikannya orang terjaga apa? Orang yang tidur atau orang lagi mimpi atau orang lagi ngigau. Ini menjadi penting. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'allam tuni bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Kemudian beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat yang ke-24, perumpamaan kehidupan dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka bercampurlah dengan air itu tumbuhan-tumbuhan di bumi yang dimakan manusia dan hewan-hewan ternak, sehingga apabila bumi telah dihiasi dan menjadi indah, ya, hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, ya, telah dihiasi dan menjadi indah, dan penduduknya menyangka bahwa mereka bisa berkuasa atasnya, tiba-tiba datanglah
kepadanya keputusan kami di malam hari atau di siang hari, dan kami jadikan bumi itu sebagai tanaman yang subur. Seolah-olah belum pernah tumbuh kemarin. Ya. Kemudian demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami, yaitu bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau berfikir. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menjelaskan wal ayatu fi ma'na katsiratun, dan ayat-ayat semisal makna ini begitu banyak. Walaqad ahsanal qailu, dan sungguh orang yang mengatakan sebuah syair, ya benarlah orang yang mengatakan sebuah syair, inna lillahi ibadan futana qallabud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'an wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang berakal budi, yang telah meninggalkan dunia dan takut terhadap cobaannya. Mereka melihatnya, dan ketika mereka menyadari bahwa itu bukanlah tanah air bagi makhluk hidup apapun, ya, annaha laisat lihayyin watona. Artinya apa? Itu apa? Bukanlah tanah air bagi makhluk hidup apapun. Jadi dunia ini bukan hanya tempat tinggal akhir, bukan hanya tanah air asli bagi manusia saja, tetapi hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, tempat asli mereka bukan di dunia ini. Karena apa? Karena semuanya akan hancur. Ya. Kemudian mereka menjadikannya lautan yang luas. Ya. Lautan yang luas, lujatan, dan menggunakan amal soleh sebagai kapal mereka di dalamnya. Wattakhadhu sholihal a'mali fiha sufuna. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah, dalam syair ini dibayangkan atau digambarkan orang-orang hamba-hamba yang soleh itu, mereka adalah orang-orang yang telah mentalak dunia dan takut kepada fitnah. Dan mereka menyadari bahwasanya dunia ini bukan negeri, tempat tinggal asli mereka, bukan tanah air mereka. Ya, kalau kita ditanya tanah air kita mana, Mas? Hah? Tanah air kita mana? Kebanyakan kita kalau ditanya tanah airnya mana? Indonesia. Ya, tapi kalau hamba-hamba Allah ahluz zuhud yang dijelaskan dalam syair ini, mereka menyadari dunia ini termasuk Indonesia ini bukan tanah airnya. Tanah air mereka mana? Surga. Ya, nanti kalau ditanya tanah airnya mana, bilang surga. Ya, karena dunia ini termasuk Indonesia ini akan kita tinggalkan. Ya, antum belajar di kampus ini atau di ma'had ini akan meninggalkan tempat ini enggak? Akan meninggalkan. Ya, antum Masya Allah, para pegawai yang sudah bekerja
belasan tahun akan meninggalkan tempat kerja ini? Akan meninggalkan. Ya. Bahkan tempat di mana kita lahir, termasuk rumah yang sudah kita beli susah-susah, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Lama-lama terbangun rumah seperti yang kita tinggali hari ini, akan kita tinggalkan enggak? Akan kita tinggalkan. Ya. Maka kita harus sadar bahwasanya dunia ini bukan waton kita, bukan tanah air kita. Tanah air kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai apa? Sebagai samudra. Ya, sebagai samudra yang luas, lautan yang begitu lebar, dan menggunakan amal-amal soleh mereka sebagai kapal. Sufuna. Wattakhadhu sholihal a'mali fiha sufuna. Dan menjadikan amal-amal soleh mereka dalam mengarungi lautan samudra yang begitu luas ini sebagai kapal. Ya. Kemudian ikhwah fillah arsyadakumullah, berikutnya beliau menegaskan fa idza kana haluha ma wasaftuhu, maka jika kondisi dunia itu seperti apa yang aku sifatkan, yang aku gambarkan, ya, wahaluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu, dan kondisi serta tujuan kita diciptakan seperti apa yang telah saya sampaikan, kata Imam An-Nawawi, fahaqqun 'alal mukallafi ayyadhhaba binafsihi bal akhyar, maka sudah menjadi kewajiban bagi individu-individu yang telah mukallaf, yang telah mendapatkan beban atau sudah mendapatkan kewajiban secara syar'i untuk menempuh jalan orang-orang yang soleh atau orang-orang pilihan, al-akhyar. Wa yasluku maslaka ulin nuha wal absor, dan mengikuti jalan orang-orang yang Allah berikan kebijaksanaan dan pengetahuan yang luas. Wa yata'ahhaba lama asyartu, dan mempersiapkan diri untuk apa yang telah aku isyaratkan, beliau isyaratkan, ilaihi, kepadanya, wa yahtamu bima nabbahtu alaihi, dan memperhatikan, wa yahtamma bima nabbahtu alaihi, dan memperhatikan dengan apa-apa yang aku telah peringatkan atasnya. Wa aswabu tariqin lahu fi dzalika, dan jalan yang paling benar untuk itu, ini yang paling penting. Ya. Ini beliau menyampaikan panjang lebar, intinya di sini. Dan ini hubungannya dengan beliau menuliskan kitab Riyadhus Shalihin. Wa aswabu tariqin lahu fi dzalika wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik, dan jalan yang paling benar pada hal itu dan yang paling lurus yang ditempuh dari jalan-jalan yang ada, at-ta'addubu bima sahha an nabiyyina sayyidil awwalin wal akhirin wa akramis sabiqin wal lahiqin, yaitu bagaimana kita beradab, bagaimana kita berperilaku dengan apa? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sayyidil awwalin wal akhirin, penghulu
para nabi dan rasul, ya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir yang paling mulia dari yang datang dan pergi. Shalawat wassalamu alaihi wa ala sairin nabiyyin. Salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala atasnya dan atas seluruh nabi dan rasul. Wa qad qala Allah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, bekerja di atas kebaikan dan takwa, dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. Wa qad shahha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba ketika hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Wa annahu qala, dan sesungguhnya Rasulullah juga bersabda, ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Wa annahu qala man da'a ila huda, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, ya maka baginya akan mendapatkan pahala seperti pahala siapa yang diikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Wa annahu qala li Aliyin radhiyallahu anhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah mengatakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Demi Allah, jika engkau bisa memberikan, ya melaluimu, melalui jalanmu, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seseorang, ya kepada satu orang, itu lebih baik bagimu daripada onta merah, min humurin na'am, atau dalam riwayat yang lain min humurin ni'am. Fara'aitu an ajma'a mukhtasaran minal ahadits as-sahihah, maka berdasarkan itu semua ayat-ayat yang tadi sudah beliau sebutkan dan hadis-hadis yang sudah beliau paparkan, maka beliau memandang penting untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ilal akhirah, di mana hadis-hadis itu mencakup sesuatu yang akan menjadi jalan bagi orang-orang ya menuju akhirat. Wa muhassilan li adabihi al-batinah wa dhahirah jami'an litarghib wa tarhib wa sairi anwa'i adabis salikin, ya yang akan menghasilkan dengannya adab-adab, perilaku-perilaku baik, akhlak-akhlak karimah, baik yang tersembunyi ataupun yang nampak, yang mencakup motivasi dan juga ancaman-ancaman dan sesuatu dan segala sesuatu yang mencakup adab-adab orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, min ahadits az-zuhdi, dari hadis-hadis tentang zuhud, wa riyadatin nufus, dan latihan-latihan jiwa untuk menempa jiwa, wa tahdzibil akhlak, dan bagaimana membuat akhlak itu menjadi bagus, wa taharatil qulub wa ilajiha, dan apa-apa yang bisa membawa kepada kesucian hati dan mengobati, wasiyanatil jawarih wa izalati iwijajiha, dan bagaimana menjaga
anggota tubuh dan menghilangkan kebengkokan-kebengkokan atau penyimpangan-penyimpangannya, wa ghairi dzalika min maqasidil arifin, dan yang lainnya yang merupakan tujuan orang-orang yang makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang paham betul akan hakikat dunia, orang-orang yang mengetahui persis untuk apa dia diciptakan. Wa altazimu fihi alla adkura illa hadithan sahihan minal wadihat, dan di sini Al-Imam An-Nawawi menegaskan beliau komitmen untuk tidak menyebutkan dalam hadis Riyadhus Shalihin ini kecuali hadis-hadis yang sahih mudhafan ilal kutub as-sahihah al-masyhurat, ya, sebagai tambahan kepada bersandar kepada kitab-kitab sahih yang masyhur. Wa usaddirul abwab minal Qur'an al-aziz bi ayat al-karimat, dan bagaimana beliau memulai dengan bab-bab yang ada, dimulai dengan hadis, dimulai dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa washiha ma yahtaju ila dhabtin aw syarhi ma'nan khafiyin binafais minat tambihat, dan bagaimana beliau juga menambahkan apa-apa yang perlu ditambahkan, baik itu penjelasan atau kemudian mendetailkan sesuatu yang perlu didetailkan, menampakkan apa-apa yang masih tersembunyi, dan juga sesuatu yang berharga untuk disampaikan atau ditunjukkan kepada para pembaca. Wa idza qultu fi akhir haditsin muttafaqun alaih, dan jika aku mengatakan dalam akhir hadis muttafaq alaih, fa maknahu rawahul Bukhari wa Muslim, maka maknanya adalah hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Terakhir, paragraf terakhir, wa arju in tamma hadzal kitabu ayyakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ilal khairat, dan aku berharap jika kitab ini sempurna, selesai disusun, maka dia akan mengantarkan orang-orang yang perhatian dengannya kepada kebaikan, hajizan lahu min anwa'il qaba'ih wal muhlikat, yang akan menjadi penghalang, pelindung baginya dari segala sesuatu yang buruk dan menghancurkan. Wa ana sa'ilun akhon intafa'a bi syai'in minhu ayyad'u li, dan aku, ini penting ya, ini permintaan dari beliau. Ya, permintaan dari beliau yang kita para tulabul ilm yang mengambil manfaat dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang beliau susun, dengan kita mempelajari kitab ini, beliau meminta agar kita mendoakan beliau. Ya, wali walidayya, dan juga mendoakan kedua orang tua beliau, wa masyayikhi, dan juga guru-guru beliau, wasairi ahbabina, dan semua orang-orang yang beliau cintai, wal muslimina ajma'in, dan orang-orang muslim seluruhnya, wa 'alallah al-karim i'timadi, dan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang maha dermawan, ya, tempat beliau bertumpu, wa ilaihi tafwidi wa istinadi, dan kepada Allah lah aku bersandar, beliau bersandar, wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, dan cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung, wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim, dan tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Selesai mukaddimah dari beliau. Dari apa yang beliau sampaikan ini luar biasa
kita mendapatkan banyak ibrah. Bukan hanya soal orientasi yang lurus, niat yang uh, tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi menjelaskan kepada kita apa yang mendorong beliau untuk melakukan atau menyusun kitab Riyadhus Shalihin ini. Beliau berharap dari apa yang beliau susun ini bisa menjadi panduan bagi kita semua untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mengantarkan kita kepada jalan pulang. Kalau tadi kita ingat bahwasanya tanah air kita bukan dunia ini, termasuk juga Indonesia, tapi tanah air kita apa? Waton kita adalah surga. Nah, dalam Riyadhus Shalihin ini adalah jalan pulang menuju tanah air kita, yaitu surga. Dan beliau berharap, ya ini permintaan dari beliau, yang telah menyusun kitab ini, mendoakan untuk guru-guru beliau. Ya, ini luar biasa menunjukkan bahwasanya Al-Imam An-Nawawi adalah seorang murid yang berbakti kepada seorang anak yang berbakti kepada kedua orang, dan tidak ada bakti yang lebih besar daripada ketika seorang murid, seorang anak bisa menyebabkan orang tuanya atau guru-gurunya mendapatkan doa-doa yang baik dari seluruh manusia, termasuk doa-doa dari kita yang kita tidak pernah ketemu dengan mereka, yang kita tidak pernah berinteraksi langsung dengan mereka tersebut. Dan beliau akhiri dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini sepenuhnya bahwasanya ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa penting melakukan kebaikan ketika kita menginginkan sesuatu untuk melakukan amal-amal soleh, kita penting bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan faida azam fatawakal Allah. Ya, ketika kita berazam, bertekad untuk melakukan kebaikan, masuk yang beliau contohkan adalah menyusun Riyadhus Shalihin ini. Kalau kita mungkin menyusun masa depan kita, kita mungkin menyusun proposal-proposal kehidupan kita, jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Kita baru menyelesaikan mukaddimah, dan pertemuan berikutnya insyaallah kita akan memulai bab babul ikhlasi wa ihdarin niyah fi jami'il a'mali wal aqwali al barizah wal khafiyah. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.